Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Bagaimana situasi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung? Kami langsung bergabung bersama rekan Marcelina Tumundo, langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Marcelina, dari pantauan Anda bagaimana perkembangan penyelidikan oleh kepolisian? Apakah hari ini ada barang bukti lain yang dikumpulkan oleh polisi? Pada hari ini proses penyelidikan masih terus dilanjutkan, namun demikian sebelumnya pihak kepolisian memiliki rencana untuk olah TKP namun ditunda karena Gedung Kejaksaan Agung saat ini masih dalam proses pendinginan. Dan saat ini saya akan mewawancarai Kapus Penkum Kejaksaan Agung Bapak Haristiono yang sebelumnya tadi melakukan wawancara dengan awak media. Saya akan mencoba untuk melakukan wawancara. Permisi Pak Hari. Pak Hari boleh? Baik, Pak, untuk sejauh ini apa perkembangan yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar? Ya, kita semua melihat ya, sampai dengan sore ini proses pemadaman terhadap adanya api yang diduga barangkali masih ada letupan-letupan kecil. Oleh karena itu, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api. Tapi kita bisa lihat bahwa mudah-mudahan sudah tidak ada lagi dan asap juga sudah tidak ada. Tetapi masih ada kita lihat beberapa mobil pemadam kebakaran yang dalam hal ini tentu untuk mengantisipasi mudah-mudahan bisa terselesaikan sore hari. Proses penyelidikan dari kepolisian masih terus berlangsung ya Pak. Apakah sudah ada pihak dari Kejagung yang dimintai keterangan atau alat bukti yang dikumpulkan? Ya, hari ini kita masih melihat proses pemadaman, kemudian kita juga sudah melihat ini ada polis lain, teman-teman polisi sudah mulai bekerja, oleh karena itu kita tunggu saja. Dan tadi Pak Jaksa Agung juga kembali melihat situasi dan kondisi terkini, teman-teman polisi juga sudah mulai bekerja, nanti kita tunggu hasilnya. Saya kira itu ya. Untuk dampak dari kebakaran ini, gedung atau ruangan apa saja Pak yang terdampak? Ya, yang terdampak tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah ruang kerja pimpinan, yang dalam hal ini Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Kemudian untuk lantai 3 dan 4 itu ruang kerja jam intel dan staf, dan juga ada ruang kerja Biro Perencanaan. Kemudian 5-6 itu ruang kerja Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta staf, di situ ada Biro Kepegawaian dan Biro Hukum. Baik, besok ini kan sudah masuk hari kerja Pak. Apakah bagian-bagian tersebut termasuk pimpinan Jaksa Agung ini akan direlokasi atau sementara bekerja di mana? Ya, ini musibah kebakaran, mekanisme penanganan terhadap cagar budaya ini tentu diatur melalui Perda Pemprov DKI atau Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI. Oleh karena itu proses terhadap penanganan masalah kebakaran ini kita tunggu penyelidikannya dan kemudian penanganannya. Sementara untuk beraktivitas bekerja sehari-hari, Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda Pembinaan akan berkantor di Badan Diklat Kampus A di Ragunan. Sedangkan Jaksa Agung Muda Intelijen berkantor di Badan Diklat Kampus B di daerah Ceger. Baik, Pak, untuk meyakinkan bahwa berkas-berkas perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, baik itu perkara besar atau perkara lainnya ini, saat ini bagaimana kondisi dokumennya? Ya, saya sampaikan tadi, gedung ini tidak menyimpan berkas perkara terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Yang menyimpan berkas perkara tindak pidana korupsi, gedungnya adalah gedung tindak pidana khusus, itu yang Gedung Bundar. Jaraknya cukup jauh. Dan saya menjamin, kami menjamin semua berkas terkait penanganan tindak pidana korupsi 100% aman. Tidak ada masalah. Kemudian tindak pidana umum juga cukup jauh di belakang sana, lebih dekat di Jalan Bulungan. Sehingga mudah-mudahan tidak ada berkas yang terbakar dalam kaitan penanganan perkara. Baik, Pak. Untuk tahanan Pak, saat ini ada berapa banyak yang sudah dievakuasi? Ya, tadi malam dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, juga pengaruh asap demi kesehatan tahanan, maka malam itu sekitar jam 9
dipindahkan sementara di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan hari ini kita lihat cuaca cukup bagus, sudah tidak ada asap lagi. Tadi kami lihat Direktur Penuntutan Jampitsus akan mengecek gedung itu. Apabila nanti sudah tidak ada masalah, maka mudah-mudahan sore ini atau paling lambat besok para tahanan bersejumlah 25 orang itu akan dikembalikan ke rutan semula. Baik. Tadi saat wawancara bersama media lain, Bapak menyatakan bahwa gedung Kejaksaan Agung ini adalah salah satu cagar budaya di Jakarta ya Pak. Sebenarnya bagaimana early warning system ataupun pengamanan mitigasi bencana begitu untuk yang sudah dipasang sebelumnya ketika kebakaran ini terjadi? Ya, tentang cagar budaya, maka perlakuannya diatur di dalam peraturan daerah. Sehingga apa yang harus dipenuhi terhadap pengamanan gedung cagar budaya ini tentu sesuai dengan ketentuan itu. Dan itu Balai Cagar Budaya yang mengatur tentang itu sudah membuat sistem sedemikian rupa. Tetapi yang namanya musibah kebakaran, kebetulan juga hari libur, hari Kamis itu kita tahun baru Hijriah, hari Jumat cuti bersama, dan kejadian hari Sabtu masih dalam kondisi pegawai libur. Oleh karena itu apabila terjadi sesuatu, maka tentu tidak banyak yang mengetahui. Baru diketahui setelah api kelihatan membesar oleh petugas keamanan dalam kita. Baik, terima kasih banyak Pak Haristiono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Demikian Zakia, bagaimana perkembangan penyelidikan dari kepolisian serta antisipasi untuk besok memulai hari kerja, bahwa sudah ada tempat lain yang disiapkan khususnya untuk Jaksa Agung dan juga Wakil Jaksa Agung untuk bekerja besok, yaitu di Badiklat Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian saat ini Kejaksaan Agung terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan perkembangan penyelidikan. Sejauh ini belum ada pihak dari Kejaksaan Agung yang dimintai keterangan ataupun diperiksa oleh kepolisian, dan berdasarkan keterangan tadi siang dari pihak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya telah datang dan juga mengumpulkan barang bukti berupa CCTV yang nantinya akan diperiksa dalam proses penyelidikan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi penyebab dari kebakaran yang menghanguskan 6 lantai gedung Kejaksaan Agung ini. Demikian Zakia. Ya, Marcelina, satu lagi tadi saya perhatikan di tempat Anda berdiri ini tidak terlihat adanya arus lalu lintas ataupun kendaraan yang melintas. Apakah mungkin masyarakat yang ingin melewati wilayah ini, apakah memang ada penutupan jalan mungkin di sekitar area Bulungan atau sekitar area gedung Kejaksaan Agung di tempat Anda berada? Benar sekali Zakia, saat ini untuk kawasan Jalan Panglima Polim yang merupakan lokasi adanya gedung utama Kejaksaan Agung masih ditutup oleh pihak kepolisian karena saat ini masih ada unit mobil pemadam kebakaran yang terparkir untuk mengantisipasi, karena berdasarkan informasi saat ini masih dalam proses pendinginan dari gedung yang terbakar. Jadi untuk masyarakat khususnya pengguna jalan yang hendak melalui Jalan Panglima Polim ini tentu bisa melewati jalur alternatif lainnya, dan di beberapa sisi ataupun tikungan jalan begitu sudah ada pihak dari Satlantas Polisian yang bertugas di sana untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat ataupun pengguna jalan begitu yang hendak melaju di Jalan Panglima Polim ini. Zakia. Marcelina Tumudo, terima kasih atas informasi Anda.